Ya, selamat siang semuanya, adik-adik. Perkenalkan, saya Khairul Yahya. Saya salah satu penerima beasiswa untuk program KUAS yang baru ini. Jadi, saya sedikit mau sharing tentang pengalaman saya lah ya, dari awal saya kenal dengan KUAS sampai akhirnya saya dapat pengumuman bahwa saya keterima. Sebenarnya cerita saya mungkin agak mirip dari sebanyak dari kalian ini ya. Jadi mulainya tuh saya dari ikut seminar-seminar beberapa tahun lalu. Sampai akhirnya saya tahu dari informasi di Instagram tentang KUAS ini. Dari situ saya mulai cari-cari informasi di website-nya, lalu saya cari-cari seminar-seminarnya dan ikut beberapa kali seminar tentang KUAS ini. Jadi setelah itu saya langsunglah mulai persiapkan dokumen-dokumen. Nah, untuk dokumen ini saya mau cerita dikit sih. Untuk tahap pertama, penyiapan dokumen, itu menurut saya yang paling susah hanya 3 hal. Yang pertama, siapin IELTS, siapin standardized test, sama siapin essay. Ya, menurut saya 3 ini adalah hal yang paling susah di tahap pertama. Kalau saya ceritanya, karena saya udah persiapin diri dari akhir ke SMP, jadi saya udah mulai persiapin IELTS dan standardized test ini 2-3 tahun yang lalu. Nah, buat adik-adik yang masih kelas 10, kelas 11, kalau bisa siapin bahasa Inggris dan standardized test ini mulai dari secepat mungkin lah. Karena ini cukup susah untuk dapetin nilai bagus gitu. Nah, kalau essay, selama kalian bisa dapetin surat IELTS, sertifikasi IELTS, Inggris kalian bagus, essay itu cukup cari-cari informasi dikit tentang essay-essay di internet gitu. Ya. Nah, setelah tahap 1 selesai, kita kan nunggu pengumuman nih. Setelah pengumuman keluar, kita diterima atau enggak, untuk tahap pertamanya, nanti akan dikasih tanggal kita interview. Nah, interview sendiri saya mau jelasin ada 2 ya. Jadi interview pertama itu adalah interview general. Jadi pertanyaan pertamanya masih general seperti kenapa memilih KUAS, jelaskan tentang dirimu, apa skill kamu, dan apa kelemahan kamu. Itu untuk pertama. Setelah kalian interview pertama, nanti dikasih tahu lagi, apakah kalian cocok menjadi kandidat penerima beasiswa. Kalau kalian cocok, nanti dikasih lagi tanggal kedua untuk interview. Nah, untuk yang interview kedua ini, saya agak susah menjelasinnya karena memang mereka pertanyaannya itu udah bukan general lagi. Jadi mereka lebih banyak mempertanyakan tentang logical thinking gitu. Jadi memang untuk yang interview pertama persiapan bisa dilakukan, tapi kalau untuk interview kedua ya memang harus siap-siap aja lancarin bahasa Inggris gitu. Ya. Nah, setelah interview selesai udah aman, udah tenang, sisa enjoy aja. Gitu. Nanti tinggal beberapa minggu kemudian pengumuman keluar. Nah, untuk adik-adik nih yang merasa kayaknya saya harus dapat beasiswa. Satu hal yang perlu diperhatiin untuk dapetin beasiswa itu adalah kalau menurut pengalaman saya ya, daftar itu harus selalu di gelombang pertama. Jangan pernah didaftar di gelombang kedua atau ketiga. Bukan berarti nggak ada kemungkinan untuk di gelombang kedua dan ketiga, cuma kemungkinan di gelombang pertama ini lebih besar. Karena mereka sistemnya kayak siapa cepat dia dapat gitu loh. Dan seperti hasilnya, kalau nggak salah, di gelombang pertama, gelombang yang saya daftar, itu ada 4 orang dari seluruh dunia yang dapat beasiswa full. Sedangkan untuk yang gelombang kedua, saya sempat tanya Kak Dini, katanya tidak ada sama sekali yang dapat beasiswa full. Jadi ya mungkin dari situ bisa dapat pelajaran lah. Kalau misalnya mau nyari beasiswa, fokusnya beasiswa, kalau bisa daftar gelombang pertama, gitu ya. Untuk masalah kalau keterima KUAS atau enggak, 1, 2, 3 rasanya sama aja sih. Gitu ya. Jadi untuk pengalaman saya segitu dulu, mungkin nanti bisa ditanya-tanya lagi di sesi tanya jawab.